Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali untuk belajar. Bagaimana keadaannya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang gaya di sekitar kita. Simak videonya baik-baik ya. Baik, yang pertama akan kita bahas tentang hubungan gaya dan gerak. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda. Sedangkan gerak merupakan perpindahan tempat dan perubahan percepatan suatu benda karena adanya gaya. Bagaimana hubungan gaya dan gerak? Sebuah benda akan bisa bergerak jika diberikan gaya. Untuk melakukan sebuah gaya dibutuhkan energi atau tenaga. Perhatikan beberapa contoh gaya dorongan dan tarikan. Berikutnya, jenis-jenis gaya yang ada di sekitar kita. Pertama, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh kontraksi dan relaksasi otot. Gaya otot digunakan untuk menarik, mendorong, dan mengangkat benda. Contoh gaya otot. Ketika pemain bola menendang bola, maka dia menggunakan otot kaki. Ketika seseorang mengangkat ember, maka dia menggunakan otot tangan. Begitu pula ketika memotong kue. Yang kedua, gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Perhatikan ilustrasi berikut. Hal-hal yang memengaruhi gaya gesek. Yang pertama, luas bidang. Semakin luas suatu permukaan sentuh benda, maka gaya gesek semakin besar dan sebaliknya. Kedua, kekasaran benda. Semakin kasar permukaan benda, maka gaya gesek semakin besar dan sebaliknya. Yang ketiga, berat benda. Semakin berat sebuah benda, maka gaya gesek semakin besar dan sebaliknya. Berikut cara memperbesar gaya gesek. Contohnya, lantai kamar mandi yang dibuat kasar, penambahan pul pada sepatu bola, atau pembuatan alur pada ban. Sementara cara memperkecil gaya gesek, contohnya pemberian pelumas pada mesin, pembuatan jalan beraspal, dan pemberian roda pada meja. Perhatikan manfaat gaya gesek. Di antaranya, membuat benda yang bergerak menjadi tidak mudah tergelincir, dapat menghentikan gerak benda, atau menghasilkan api pada gesekan korek api gas. Adapun kerugian gaya gesek dapat mengikis permukaan benda atau menghambat gerakan benda. Contoh gaya gesek. Adanya gesekan antara rem dan cakram, gergaji dan kayu, ban mobil dan jalan raya. Ketiga, gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet. Gaya magnet bisa menggerakkan besi dan baja. Benda yang dapat ditarik atau didorong magnet disebut benda magnetis. Contohnya jarum, paku, peniti, dan penjepit kertas. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik atau didorong magnet disebut benda non-magnetis, seperti kayu, kertas, plastik, dan karet pada ban. Berikut bentuk-bentuk magnet. Ada magnet ladam, magnet batang, magnet U, magnet silinder, magnet jarum, dan magnet keping. Sifat magnet. Yang pertama, menarik benda dari bahan-bahan tertentu seperti besi, baja, nikel, dan kobalt. Yang kedua, memiliki kutub. Magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan.
Gaya magnet paling kuat ada di bagian kutub magnet. Gaya magnet paling lemah ada di bagian tengah magnet. Yang ketiga, memiliki gaya magnet. Gaya magnet menyebabkan benda-benda magnetis tertarik oleh magnet. Gaya magnet dapat dibuktikan dengan garis gaya magnet. Keempat, menarik atau menolak magnet lain. Jika kutub tidak senama didekatkan, maka magnet akan tarik-menarik. Tetapi jika kutub senama didekatkan, maka magnet akan tolak-menolak. Ada 3 cara membuat magnet, yaitu dengan cara digosok, diinduksi, dan dialiri listrik. Berikutnya yang keempat, gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang timbul akibat adanya dorongan atau tarikan terhadap benda-benda elastis. Contoh gaya pegas. Anak yang melompat-lompat di atas trampolin karena pengaruh gaya pegas. Bola basket memantul-mantul di lantai ketika pemain melakukan dribbling. Yang ketiga, kasur pegas memanfaatkan gaya pegas untuk menopang tubuh. Yang kelima, gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Semakin jauh benda dari pusat gravitasi, maka gaya gravitasi semakin lemah. Gaya gravitasi menyebabkan semua benda di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi, dan benda-benda yang ada di bumi tidak berterbangan. Contoh gaya gravitasi. Penerjun mendarat ke permukaan bumi karena ada gaya gravitasi. Buah jatuh ke permukaan bumi karena ada gaya gravitasi. Keenam, gaya mesin. Gaya mesin adalah gaya yang timbul akibat dari kerja mesin. Gaya mesin juga dapat berupa tarikan atau dorongan. Contoh gaya mesin. Baling-baling memberikan gaya pada helikopter. Roket memberikan gaya dorong pada pesawat antariksa. Selanjutnya, pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contohnya, troli atau gerobak bergerak ketika didorong. Gerobak bergerak saat ditarik sapi, atau delman bergerak saat ditarik kuda. Yang kedua, gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Contohnya, bola akan diam ketika ditangkap kiper, atau sepeda berhenti saat direm. Ketiga, gaya menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Contohnya, mobil melaju lebih cepat saat pedal gas diinjak. Keempat, gaya menyebabkan benda berubah arah. Contohnya, bola voli berubah arah setelah dismash oleh pemain. Kelima, gaya mengubah bentuk benda. Contohnya, menekan dan mengiris dapat mengubah bentuk adonan kue. Alhamdulillah, demikian video pembelajaran tentang gaya di sekitar kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.